Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Patani Channel. Kali ini kita akan mengadakan safar perjalanan jauh menggunakan kendaraan kebo ini nih. Dan kita akan mencoba, katanya sih mobil ini boros. Tapi kita akan coba nih dari sini Ciamis kurang lebih 300 kilo ya, kurang lebih ya 300 km. Makanya dari sekarang kita akan lihat dulu pada saat ini kilometernya 138.000. Kita akan coba dan sekaligus mohon doanya untuk pemirsa nih, kita akan mengadakan perjalanan jauh. Semoga mendapatkan kelancaran, kemudahan di dalam perjalanan dari Jakarta, Ciamis, Jakarta, dan menjadikan perjalanan yang syar'i, safar yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oke, ikutin terus sampai ke Ciamis di dalam perjalanan ini. Ada sedikit gangguan di Gang Bungur 6, yaitu salah satu warga sedang menguras tinja. Nah, inilah yang menjadi gangguan sedikit. Mudah-mudahan bisa teratasi. Oke, lanjut. Kali ini keberangkatan kita nih baru sampai ke Bungur 3, Kampung Rambutan menuju arah terminal. Kebetulan mobil kita ini sudah dikasih alat, jadi boleh menggunakan premium sekalipun. Kita akan menggunakan bahan bakarnya yaitu Pertalite gitu kan. Biasanya kalau X5 ini harus menggunakan Pertamax, tapi kali ini kita akan menggunakan Pertalite. Saat ini berarti diisiin full. Ini pom bensinnya yang berada di dekat terminal Kampung Rambutan. Saat ini guys, kilometer kita pada angka berapa itu? Nanti oke, dinolin nanti sampai Ciamis berapa. Jadi titik awal bukan dari rumah ya, dari pom bensin terminal Kampung Rambutan. Oke guys. Nah, jadi berapa? Ngetuknya 600 doang. Mau nambah lagi atau enggak? Nambah Lagi. Boleh aja. berarti nol banget dong. Ini tadinya bensinnya benar-benar nol banget tadi berarti. 4 liter. Iya, bukan berarti itu naik tadi, benar berarti naik salah itu. Berapa? 100. Oke. Notanya guys. Jadi yang namanya kendaraan, apalagi kendaraan ini kendaraan tua, ada aja terus ngerembet kemana, nambah penyakitnya kan sedikit-sedikit. Kali ini kita punya pengalaman tentang merawat X5 nih. Jadi buat pemirsa, jika ada yang berminat untuk merawat BMW ini buat pemula nih harap sangat hati-hati untuk mencari atau membeli
BMW X5 seperti ini. Pengalaman saya untuk membeli ini hampir boleh dikatakan ada kesalahan gitu. Kesalahan di dalam membeli BMW ini gitu. Kita salah membeli, salah memilih showroom diantaranya. Janji dari penjual itu bahwa kendaraan ini tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak. Jika ini memang bekas nabrak, 100% uang kembali. Tapi kenyataannya itu hanya janji semata. Tapi memang BMW ini luar biasa, kenyamanannya, keamanannya sangat luar biasa. Kendaraan ini kita rencananya hanya mencoba untuk menggunakan, untuk mencoba pakai mobil Eropa seberapa nyamannya gitu untuk menggunakan kendaraan ini. Tetapi dalam percobaan itu kita mengalami insiden yang cukup parah. Nanti kita tampilkan fotonya ada gitu. Nanti aja kan. Nanti aku masuk. Ya gitu kan. Cukup parah. Gitu. Memang dalam perjalanan itu kenyamanannya begitu nyaman luar biasa karena tengah malam kita pakai. Ini kecepatannya itu di atas 180 km per jam masih enak banget. Udah kebetulan waktu itu jalan menuju Jawa Timur ya. Ngawi Jawa Timur itu, jadi jalannya itu wah enak banget dah, itu udah luar biasa karena jalannya gede, lebar, kosong gitu. Tapi kalau sudah malam kita tidak tahu kalau di depan itu ada kendaraan yang memang jalannya itu di bawah standar gitu kan. Karena kalau tol itu kan standarnya minimal 60 km per jam. Di bawah itu kan sudah tidak boleh. Ada kalau mobil-mobil trailer, mobil kontainer kayak gitu, itu kan jalannya paling 40 dia. Nah ini juga sama, mengalami insiden pada saat kecepatan 180 km per jam, gak ketahan remnya, jadi masuk ke kolong chassis. Kolong chassis kendaraan mobil seperti ini nih mobilnya nih. Kalau ini lebih parah, kalau kita nabrak nih mesinnya kena nih, karena itu ada penghalang tuh. Karena ada penghalang, waktu kita insiden kan hanya lost bak begitu, jadi masuk kendaraan ini yang rusak kap motor, kaca, sama pilar depan, pilar A, pintu, sama cover samping itu kan. Hanya segitu, dan yang alhamdulillahnya ini pada saat duduk kita di sini, aku sedang tidur, lolos. Ya jok ini lagi ditidurin, gak aku tidur, jadi lolos. Udah nggak inget lagi kalau mobil ini nabrak. Nah disinilah yang mungkin harus waspada untuk membeli kendaraan tua. Dijanjikan sama showroom itu bahwa mobil ini tidak pernah nabrak, tidak pernah kena banjir. Kenyataannya begitu kita kena insiden, pas dibongkar, sasisnya pun memang sudah diketok-ketok. Ya akhirnya awalnya kita mau mencoba, mau dijual lagi ini mobil, gak berani menjual. Karena udah kita nabrak, memang ini mobil bekas nabrak, ya nggak laku lah, siapa yang mau beli. Kalau kita jujur juga kan ini orang nggak mau. Kalau kita tidak jujur bahwa ini mobil tidak bekas nabrak, bohong jadinya kan. Ya jadi kita nggak berani. Akhirnya ya sudah, kita pakai aja berarti ini sampai habis. Kalau memang ada yang minat karena ini bekas nabrak, ya silakan aja, tapi kan harganya tidak terlalu murah-murah banget. Ya begitu, itu adalah pengalaman pribadi. Jadi bagi pemula atau siapapun, rekan kita, pemirsa yang ingin membeli kendaraan tua seperti ini, harus waspada. Kita aja ini pada saat beli kita bawa ke bengkel khusus BMW, katanya oh enggak pernah nabrak. Padahal udah kita cek semuanya. Begitu kitanya kena insiden baru ketahuan bahwa mobil ini sebelumnya pun pernah nabrak. Kita tergiur pada saat beli itu dengan low kilometer. Jadi kilometernya rendah. Mobil tua rendah, ternyata ada kemungkinan ini kelamaan di bengkel kayaknya nih mobil.
Tapi kalau untuk lain-lainnya, mesin, kaki-kaki, ya alhamdulillah ini mobil cukup memuaskan dan kenyamanan juga sangat nyaman untuk dipakai gitu. Hanya saja kecolongan bahwa mobil ini bekas nabrak. Dan kalau nyervis BMW untuk kalau kena insiden seperti itu kan lumayan mahal gitu. Kalau untuk yang rapi, kalau yang murah-murah nggak berani, takutnya jelek jadinya. Ya akhirnya dikerjakan di rumah, memanggil tukang ya, dengan semua covernya yang jelek diganti. Jadinya jadi facelift nih mobilnya nih. Mobil tahun 2003 tapi muka depannya tahun 2006. Jadi ada untungnya kalau dikerjain sendiri kayak gini. Kalau minta dikerjakan di bengkel khusus BMW, harganya udah sama dengan beli lagi. Gara-gara nabrak seperti itu. Nah, itulah. Habis berapa? Habis 30 nggak lebih kayaknya. Kurang lebih 30-an lah. Tapi kalau di bengkel kan ongkosnya aja 30, belum bahannya. Itu. Dan itu pun diketok. Kalau kita kan ganti. Kap mesin ganti, fender depan ganti, pintu ganti gitu. Jadi tidak ada yang diketok-ketok karena diganti sendiri. Dan alhamdulillahnya pada saat kena insiden itu tidak merusak yang lain. Itu kan untuk sasis masih utuh, mesin masih utuh. Bahkan pada saat insiden itu mobil setelah terjadi tabrak belakang, saya masih bisa kemudikan sampai 150 kilo jaraknya dari tol. Jadi mobilnya tidak apa-apa. Kalau memang ini nanti kita tampilkan tuh kerusakan pada saat insiden gitu ya. Nah ini berbagi pengalaman bagi pemirsa yang ingin merawat kendaraan tua seperti BMW ini, mobil Eropa. Ya, yang harus waspadanya yaitu karena hati-hati dalam membeli itu gitu kan. Kita bawa ke bengkel yang kita percayai bahwa bengkel itu emang bagus, tapi ternyata kecolongan juga. Apakah dia tidak mengetahui kalau mobil ini bekas nabrak atau emang disengaja, aku juga tidak tahu. Tetapi sampai hari ini aku tidak mau lagi masuk ke bengkel itu. Ya mungkin tahu orang-orang BMW kasar dia, tapi kerjaan kalau bosnya sih kerjaannya top kalau bosnya mah. Tapi anak-anak buahnya itu kalau ngelihat barang kita itu mereka menganggap ini sampah gitu. Kalau bongkar kalau bisa pakai kaki nggak pakai tangan. Gitu. Jadi begitu kita tanya harganya berapa, kok punya kita main tendang-tendang aja, kok kira punya dia mahal. Nah dari situ kita males ke bengkel itu. Karena ada yang lebih rekomen. Ya, yang lebih baik ada bengkel BMW jujur. Dimana? Tidak mahal. Ya jauh sih itu adanya di daerah Blok M gitu. Oke, mungkin berbagi pengalaman dalam merawat mobil tua segini dulu. Nanti akan kita sambung lagi dengan pengalaman-pengalaman yang memang memukau. Memang luar biasa pakai BMW, harga murah, BMW murah meriah kalau mobil tua gitu. Tapi kenyamanannya emang luar biasa. Cuman ya kenyamanan tidak ada yang gratis. Karena mobil ini kan cc-nya besar, mobil mesinnya besar, maka pada saat servis itu bisa 2-3 kali lipat bahkan 4 kali lipat daripada Avanza pada saat servis, karena memang kendaraannya kan besar, jadi ya servisnya besar. Jadi kalau memang pengen nyaman ya nambah sebetulnya kosnya ya, cuman harganya murah meriah, kenyamanannya luar biasa, keamanannya juga ya sangat aman gitu. Itu mobil Eropa. Oke, sementara itu dulu pengalaman kita untuk berbagi, dan nanti kalau memang ada yang punya pengalaman yang ingin komen, silahkan di komen di kolom komentar untuk mengkomentari atau memberikan saran, pengalaman.
Ya guys, kayaknya kita mengalami keterlambatan karena di tol Jor ini ada kemacetan. Nggak tahu nih macetnya kenapa. Untuk mencapai jalan tol layang masih jauh. Nah ini di pertigaan menuju tol layang nih macet sekali. Ya kayak gini nih guys nih tuh. Wow. Jadi bisa lambat 1 jam nih. Aturan 4 jam nyampe bisa 5 jam di Ciamis nih. Biasanya kalau pakai menggunakan kendaraan ini 4 jam sampai paling lambat 5 jam gitu sampai paling lambat. Tapi kalau kali ini kayaknya macetnya nih parah nih. Tuh, wow. Ya oke, demikian. Wah ini kan ketua. Halo, ada rekomendasi bengkel di daerah Majalengka nggak? Ini bawa X5, cuman tenaga awalnya tuh nggak ada banget. Kayak mobil jalan dari gigi 3 atau 4. Nggak ada informasi apa-apa di ininya. Oh iya, transfer. Bos, ada bos. Ya, siap bos. Guys sudah nyampe Cinyasak nih. Ya gini lah guys. Pemandangannya yang ya lumayan sih, gunung, lembah gitu kan. Nanti di depan itu ada yang namanya Gunung Tonjong. Belum lewatin Tonjong nih. Nanti Tonjong itu gunungnya Gunung Batu. Ya guys, ini udah nyampe di Cinyasak. Kita mampir dulu ke Martabak Manis. Kenapa pintu dibuka? Biar kehujanan. Subante sepa itu. Dei. Dei. Sekarang posisi 230,6 kilo. Kita mengisi bensin tadi udah full. Kita hitung habis berapa liter per kilometer. Oke. Kayak bangunan Iya. gitu. Apa berarti? Kan? Berarti Kan yang sampai di situ boroknya. aman. Waktu aku Boroknya naik. apa? Lo kan. Mampir lagi guys, mampir lagi. Nah, nyampe. Agak nyampe, mampir lagi. Ini namanya Cikabayan. Kamu udah tahu ini Naret? Besok ketemu abangnya. Kak. Enggak. Kok? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sampai ke kampung halaman kami, yaitu di Kampung Naretel, Desa Nagarawangi, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Alhamdulillah selamat. Masalah mobil sih sudah bisa teratasi. Nah ini udah sampai jam berapa ini? 7:30. Jam 7.30, jam 19.30, berarti berapa jam perjalanan? 9
dari Jakarta. Hah? 10 jam setengah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke. Demikian. Nanti disambung lagi dengan video berikutnya. Oke.